Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Pragita Wira Angguni dari kelas manajemen 4B pagi. Di sini saya menganalisis brand mie gacoan. Mie gacoan adalah salah satu jenis mie pedas yang belakangan ini memang begitu diminati, terutama oleh kaum muda. Meski tidak menjual banyak menu yang berbeda, pada kenyataannya restoran ini tetap bisa sukses dan menjadi yang paling populer di antara yang lainnya. Soal pertama, salah satu cara untuk memberikan value kepada pelanggan adalah dengan mengidentifikasi dan memahami konsumen terlebih dahulu, sehingga pemilik brand dapat mengetahui preferensi dari calon pelanggannya. Untuk itu, maka analisislah dari brand yang kalian pilih, bagaimana segmentasi pasarnya, mulai dari segi demografi hingga lifestyle atau gaya hidup yang disasar. Segmentasi pasar. Pertama, berdasarkan usia. Mie gacoan dapat dikonsumsi dari kalangan anak-anak hingga dewasa, karena mie gacoan selain menyediakan mie yang pedas juga menyediakan varian yang tidak pedas. Dan tidak hanya itu, ada juga varian dimsum yang cocok dikonsumsi di semua kalangan. Kedua, berdasarkan pendapatan. Mie gacoan hadir dengan harga yang terjangkau, jadi mudah dijangkau di semua kalangan, mulai dari kalangan bawah hingga atas. Berdasarkan preferensi makanan. Seperti yang kita ketahui, lidah mayoritas masyarakat Indonesia menyukai makanan pedas. Berdasarkan gaya hidup, mie gacoan digemari di kalangan remaja karena harga yang terjangkau, tempat kekinian atau mengikuti perkembangan zaman, sehingga tidak sedikit yang menjadikan mie gacoan sebagai tempat berkumpul. Kelima, berdasarkan lokasi, mie gacoan mempunyai banyak cabang sehingga mudah dijangkau. Lokasinya selalu di tempat yang strategis. Soal nomor 2, lakukan analisis terhadap brand tersebut. Secara lokasi, apakah memiliki beberapa cabang yang relatif sepi pengunjung? Mengapa demikian? Atau semuanya ramai pengunjung? Mengapa demikian? Berikan argumentasi berdasarkan aksesibilitas mikro-makro dan tingkat kompetensi di wilayah tersebut dengan kompetitor. Berikan beserta contoh video atau gambar ilustrasinya. Hampir semua cabang di mie gacoan sangat ramai, tidak ada yang sepi. Untuk tingkat kompetitornya juga ada Mie Kober, Wismi. Namun, untuk harga dan porsi masih dimenangkan oleh mie gacoan. Mikro, untuk fasilitas, mie gacoan sudah sangat memadai dengan memberikan tempat dan parkiran yang luas, memberikan pelayanan yang cepat dan ramah. Namun untuk keramaian, gacoan sangat ramai sehingga antri dalam waktu yang lama. Kurangnya tempat bagi yang memesan take away sehingga banyak yang berdiri. Makro, dari segi fasilitas konsumen tidak bisa memilih meja sendiri, dikarenakan sudah ada nomor di masing-masing meja. Tidak sedikit outlet mie gacoan hanya mengaktifkan satu kasir saja meskipun antrian memanjang. Soal nomor 3, jelaskan apakah di era yang sudah serba digital ini, lokasi strategis masih memiliki peran yang penting untuk mencapai bisnis retail yang sukses? Menurut saya, lokasi juga mempunyai pengaruh dengan bisnis lebih besar, yang dapat membantu kita mempermudah pemasaran, karena pada umumnya lokasi yang strategis adalah lokasi yang sering dilalui dan disinggahi banyak orang. Maka para konsumen kita akan lebih mudah mengenal sekaligus berinteraksi dengan bisnis kita. Adanya teknologi masih dibutuhkan, karena dapat mempermudah kita melakukan promosi di sosial media. Bahkan, kita dapat menjangkau lebih banyak konsumen dengan cara memasarkan melalui aplikasi online. Soal nomor 4, telusur dan analisislah value proposition dan brand positioning dari brand pilihan kelompok kita. Value proposition mie gacoan. Yang pertama, tempat kekinian.
Yang kedua, memberikan produk yang berkualitas, rasanya juga enak. Yang ketiga, terdaftar halal MUI. Yang keempat, gambar dan menu aslinya tidak berbeda. Yang kelima, pelayanan cepat. Brand positioning. Yang pertama, harganya yang sangat terjangkau. Yang kedua, memiliki menu yang bervariatif, mulai dari dimsum, mie, dan minuman. Soal nomor 5. Sumber daya manusia dalam usaha retail memerlukan proses tahapan berupa rekrutmen dan training. Lakukan penelusuran terhadap brand yang kita pilih dan narasikan bagaimana proses rekrutmen dan training dilakukan. Berikan beserta contoh atau gambar ilustrasinya. Proses rekrutmen karyawan mie gacoan. Gambar yang pertama itu menyebarkan informasi. Biasanya disebarkan melalui web, Instagram, atau sosial media lainnya. Gambar yang kedua adalah proses interview atau proses wawancara. Gambar yang ketiga itu gambar ilustrasi training karyawan yang telah lolos interview atau wawancara. Sebelum melakukan penerimaan karyawan baru, Mie Gacoan melakukan rekrutmen secara terbuka dengan menetapkan syarat dan kriteria tertentu. Berikut langkah-langkah penjelasannya. Pertama, menyebarkan brosur melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Yang ketiga, melakukan beberapa tahapan tes, psikotes, tes matematika, dan lain-lain. Yang keempat, training karyawan selama 3 bulan. Pada saat training kita akan diberitahu mengenai seputaran SOP perusahaan, interaksi pada karyawan, interaksi pada pembeli atau konsumen, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis tentang Mie Gacoan. Segmentasi pasar. Dari segi demografi, peminat Mie Gacoan kebanyakan dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat umum. Jika melihat ke sana, maka Mie Gacoan sudah melakukan branding dengan baik dan sesuai target pasarnya. Dari segi lifestyle, Mie Gacoan banyak diminati kalangan remaja karena tempatnya yang luas dan nyaman, serta tempat yang kekinian membuat ketertarikan sendiri bagi kaum milenial, sehingga tidak sedikit yang menjadikan Mie Gacoan sebagai tempat kumpul. Alasan Mie Gacoan ramai dikunjungi. Dengan harga yang relatif murah, Gacoan juga sangat ramai dikunjungi. Mie Gacoan menjadi salah satu restoran mie pedas nomor 1 di Indonesia. Harga yang murah, menu mie pedas yang enak, mengenyangkan, desain restoran yang modern dan luas, serta konsep resto yang merakyat membuat orang rela mengantri hingga berjam-jam untuk bisa mencicipi mie pedas satu ini. Gacoan juga memiliki beberapa cabang di lokasi yang sangat strategis dan juga yang membuat Gacoan tidak pernah sepi pengunjung. Contohnya ada di bawah. Pentingnya memilih lokasi yang strategis. Pemilihan lokasi juga merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan usaha retail. Lokasi yang strategis akan turut menentukan tercapainya tujuan perusahaan. Dengan lokasi yang tepat, sebuah toko atau gerai kemungkinan bisa lebih sukses daripada toko lainnya yang memiliki lokasi kurang strategis. Meskipun keduanya menjual produk yang sama, memiliki jumlah pramuniaga yang terampil dan sama banyak, tetap saja lokasi menentukan prestasi sebuah toko retail. Dalam penentuan lokasi tersebut, diperlukan pengetahuan yang baik dari pemilik usaha untuk menganalisa area perdagangan di sekitar. Analisis value proposition dan brand positioning. Value proposition. Mie Gacoan memiliki unique value proposition yang kuat dengan menawarkan variasi
rasa unik pada mie goreng pedas mereka, harga yang terjangkau, dan melakukan promosi agresif untuk memperluas pasar mereka. Dengan memiliki positioning sebagai rumah makan mie pedas, Mie Gacuan mampu membuat tertarik orang-orang untuk mencicipinya. Oleh karena itu, tidak heran bahwa outlet Mie Gacuan di berbagai daerah yang tersebar di Indonesia ramai pengunjung. Dengan antrinya yang panjang, untuk mendapatkan positioning sebagai rumah makan mie pedas membutuhkan strategi produk. Strategi produk mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. Dengan demikian, strategi produk merupakan strategi yang penting dalam marketing mix perusahaan. Brand positioning. Mie Gacuan secara spesifik menyasar target pelajar dan mahasiswa. Selain itu, Mie Gacuan melakukan branding dengan baik dan sesuai dengan target market mereka, seperti pemilihan logo, nama, hingga lokasi yang strategis dekat kampus, kos mahasiswa, dan karyawan. Bisnis Mie Gacuan juga bekerja sama dengan jasa pesan antar makanan yang semakin mendekatkan produknya kepada pelanggan. Strategi bisnis yang dilakukan ini sukses membantu pemasukan keuntungan Mie Gacuan hingga 40-50%. Karena kualitas dan strategi marketingnya yang baik, pelanggan menjadi puas terhadap pelayanannya. Proses rekrutmen dan training Mie Gacuan. Mempublikasikan lowongan pekerjaan, meninjau lamaran yang telah masuk, wawancara atau interview, memeriksa referensi dan latar belakang pelamar, mengabari pihak pelamar, dan negosiasi gaji dan sosialisasi teknis pekerjaan, training bagi yang lolos interview. Penerimaan karyawan baru Mie Gacuan melalui rekrutmen secara terbuka dengan menetapkan syarat dan kriteria tertentu. Berikut langkah-langkahnya. 1. Menyebarkan brosur melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. 2. Memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. 3. Melakukan beberapa tahapan tes seperti psikotes, matematika, dan lain-lain. 4. Training karyawan selama 3 bulan. Pada saat training, kita akan diberitahu mengenai seputar perusahaan, SOP, interaksi pada karyawan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Listiarini, NIM 2412211115 dari kelas manajemen 4B pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Mie Gacuan untuk memenuhi tugas UAS manajemen retail. Sebelum menjawab soal-soal yang diberikan, izinkan saya untuk memberikan penjelasan sedikit tentang Mie Gacuan. Mie Gacuan adalah sebuah waralaba restoran dari Indonesia. Usaha ini berdiri pada awal tahun 2016 di Kota Malang dan merupakan anak perusahaan dari PT Pesta Pora Abadi. Hingga akhir tahun 2022, Mie Gacuan telah mempunyai lebih dari 3.000 karyawan yang bekerja pada puluhan toko di Indonesia dengan mayoritas cabang berada di Pulau Jawa dan Bali. Untuk makanannya sendiri yang diutamakan atau yang disajikan oleh restoran ini adalah mie goreng pedas dengan nama produk mie sweet, Mie Gacuan, dan mie hompipa. Pembeli dapat memilih sendiri tingkat kepedasan yang diberi mie tersebut. Restoran juga menyajikan dimsum, udang keju, udang rambutan, dan masih banyak lain untuk makanan sampingannya. Untuk minuman tersedia aneka es buah dengan nama-nama yang unik seperti es teklek hingga es gerobak sodor dan lain-lain. Segmentasi pasar Mie Gacuan. Dari segi demografi, target market mereka adalah pelajar dan mahasiswa sehingga harganya pun harus sesuai dengan kantong mereka. Dengan branding mie pedas nomor 1 di Indonesia, maka Mie Gacuan pun semakin diingat oleh para konsumennya, terutama bagi mereka yang suka makanan pedas. Untuk dari segi lifestyle-nya sendiri, jika dilihat dari lifestyle,
mie gacoan disenangi para pelajar masyarakat umum bukan hanya karena dengan harganya yang sesuai di kantong, melainkan tempat mie gacoan juga bisa digunakan sebagai tempat kumpul, serta menunya enak, mengenyangkan, dan konsep restonya pun merakyat. Alasan mengapa mie gacoan selalu ramai oleh pengunjung. Mie gacoan mengusung suasana restoran yang modern, atraktif, keren, dan lega. Hal ini tentunya memberikan kenyamanan yang maksimal kepada pengunjung, juga dapat menikmati tempat di indoor maupun outdoor yang memiliki desain atau suasana yang instagramable, cocok buat kalangan saat ini. Bukan hanya itu, harganya yang murah dan sama di semua outlet membuatnya banyak dikunjungi beragam kalangan, mulai dari pelajar, karyawan, hingga keluarga. Selanjutnya, kompetitor yang sedikit. Tidak banyak kita menemukan mie pedas dengan topping yang lengkap dan tetap berharga murah. Hal ini yang membuat mie gacoan menang di antara para kompetitor yang sudah kalah saing pun menjadi lebih sedikit. Akhirnya, jika berbicara tentang mie pedas, pasti mie gacoan lah yang muncul pertama kali di pikiran Anda. Alasan mengapa mie gacoan memilih lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis juga menjadi salah satu strategi bisnis dari mie gacoan ini. Anda bisa menemukan restoran tersebut di daerah area kampus, kos mahasiswa, perkantoran, dan cabang-cabang lain yang aksesnya mudah dilihat atau di pinggir bahu jalan besar. Tak hanya itu, restorannya pun juga menyediakan tempat yang nyaman. Selain lokasinya yang strategis, mereka juga menyediakan fasilitas yang bisa dipakai oleh pengunjung seperti wifi, colokan listrik, hingga alunan musik. Strategi bisnis ini terbukti menjadikan mie gacoan salah satu mie viral yang ada di Indonesia. Analisis value promotion dan brand promotion mie gacoan. Value proposition. Dengan menawarkan variasi yang unik, harga yang terjangkau, dan melakukan promosi agresif untuk memperluas pasar mereka. Untuk mendapatkan positioning sebagai rumah makan mie pedas membutuhkan strategi produk. Strategi produk akan mempengaruhi strategi pemasaran lainnya. Dengan demikian, strategi produk merupakan strategi yang penting dalam marketing mix perusahaan. Brand position. Mie gacoan melakukan branding dengan baik dan sesuai dengan target pasar yang mereka inginkan, seperti mulai dari pemilihan logo, nama, hingga lokasi yang strategis. Bisnis mie gacoan juga bekerja sama dengan jasa pesan antar makanan yang semakin mendekatkan produknya kepada pelanggan. Karena kualitas dan strategi marketing yang baik, pelanggan menjadi puas terhadap pelayanannya. Proses rekrutmen dan training di mie gacoan. 1. Mengumumkan lowongan pekerjaan. 2. Meninjau data pelamar dan melakukan proses screening. 3. Melakukan wawancara. Dan 4. Melakukan seleksi akhir. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Hamidah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang analisis mie gacoan. Yang pertama ada segmentasi pasar. Dari segi demografi, peminat mie gacoan kebanyakan adalah dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat umum. Jika melihat dari sana, maka mie gacoan sudah melakukan branding dengan baik dan sesuai dengan target pasarnya. Sedangkan dari segi lifestyle atau gaya hidup, mie gacoan banyak diminati kalangan remaja karena tempatnya yang luas dan nyaman, serta tempat yang kekinian membuat ketertarikan sendiri bagi kaum milenial, sehingga tidak sedikit yang menjadikan mie gacoan sebagai tempat berkumpul. Yang kedua ada alasan mengapa mie gacoan selalu ramai pengunjung. Karena mie gacoan memiliki lokasi yang strategis dengan desain yang menarik, luas, memiliki fasilitas yang memadai dan nyaman. Selain itu, mie gacoan juga menyediakan berbagai menu menarik, cita rasa yang bikin selalu ketagihan dengan harga yang terjangkau pula. Mie gacoan juga memiliki banyak cabang gerai di seluruh Indonesia yang pastinya selalu ramai pengunjung. Tidak hanya pembelian secara langsung, tetapi juga secara online dengan menggunakan jasa kirim seperti GoFood, GrabFood, dan juga ShopeeFood.
Hal tersebut tentunya menjadi alasan mengapa mie gacoan selalu ramai pengunjung. Dan inilah potret dari ramainya pengunjung mie gacoan. Selanjutnya ada pentingnya lokasi strategis di era digital. Lokasi bisnis merupakan tempat yang menjadi pusat kegiatan bisnis, baik secara teknis, administrasi, ataupun manajerial. Sebab dengan lokasi yang strategis, kamu dapat memperbesar peluang demi mendapatkan konsumen. Sebaliknya, apabila lokasi usahamu kurang bagus, maka penjualan pun nantinya akan kurang maksimal. Lokasi memiliki fungsi yang strategis karena dapat mencapai tujuan perusahaan, dan dengan letak lokasi yang strategis akan memaksimumkan laba. Lokasi yang strategis yaitu tempat yang mudah dijangkau oleh para konsumen, dan konsumen melakukan keputusan pembelian terhadap suatu produk. Di era yang digital ini, memiliki lokasi strategis untuk bisnis kuliner sangatlah penting, karena akan mempengaruhi kesuksesan dari bisnis tersebut. Selain itu, situasi dan kondisi juga akan berperan penting pada produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu ada value proposition. Mie gacoan memiliki value proposition yang kuat dengan menawarkan variasi rasa unik pada mie goreng pedas mereka, yang membuat orang-orang tertarik untuk mencicipinya. Harga yang terjangkau, dan melakukan promosi secara agresif untuk memperluas pasar mereka. Oleh karena itu, tidak heran jika mie gacoan di berbagai daerah yang tersebar di Indonesia ramai pengunjung dengan antrian yang cukup panjang. Lalu ada juga brand positioning. Mie gacoan memiliki platform media sosial yaitu Instagram yang aktif dan selalu update. Mie gacoan memanfaatkan pemasaran melalui media sosial dengan membuat konten yang berisi promosi dan informasi tentang mie gacoan, sehingga mie gacoan lebih intens dalam pemasarannya secara online dengan menggunakan media sosial Instagram. Selanjutnya ada proses rekrutmen dan training. Proses atau tahapan rekrutmen dan seleksi calon karyawan pada umumnya dilakukan secara bertahap. Setiap HRD pastinya akan selalu ingin mendapatkan calon karyawan yang terbaik di antara yang terbaik. Berbagai tahapannya ialah 1. Screening CV atau seleksi berkas, 2. Wawancara atau interview dengan HRD, 3. Wawancara dengan user, 4. Tes psikotes. Selanjutnya ada training. Training merupakan proses mengajarkan karyawan baru tentang keterampilan dasar yang mereka butuhkan pada saat menjalankan pekerjaannya. Biasanya masa training atau pelatihan dilakukan 1-3 bulan. Begitupun dengan proses training karyawan baru mie gacoan. Mereka akan diuji dan dilatih oleh senior atau atasan mereka sesuai dengan posisi atau jabatan masing-masing. Di dalam proses training yang terlihat adalah kecekatan atau kecepatan, keterampilan, dan lain-lain. Dan inilah gambaran atau ilustrasi dari proses rekrutmen dan juga training mie gacoan. Yang pertama, menyebarluaskan informasi dengan membuat brosur lalu disebarkan melalui media sosial. Yang kedua, ada wawancara, dan yang ketiga, ada training. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Wulandari dari kelas manajemen 4B pagi dengan NIM 24 12 2110. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS manajemen bisnis rental dengan analis mie gacoan. Nomor 1. Salah satu cara untuk dapat memberikan follow kepada pelanggan dengan mengidentifikasi dan memahami konsumen terlebih dahulu, sehingga pemilik brand dapat mengetahui profesi dan calon pelanggannya. Untuk itu, maka analisa dari brand yang kalian pilih bagaimana segmentasi pasarnya mulai dari segi demografi hingga lifestyle atau gaya hidup yang disasar. Jawabannya adalah segmentasi pasar dari segi demografi. Mie gacoan secara spesifik menyasar target pelajar dan mahasiswa. Selain itu, mie gacoan melakukan branding dengan baik dan sesuai dengan target market mereka tadi, seperti pemilihan logo, nama, hingga lokasi yang strategis dekat dengan kampus, kos, mahasiswa, dan karyawan. Segmentasi pasar dari segi lifestyle. Mie gacoan melakukan branding sesuai dengan target market yang mereka inginkan. Target market mereka adalah pelajar dan mahasiswa, sehingga harga pun harus menyesuaikan oleh kantong mereka. Dengan branding mie pedas nomor 1 di Indonesia, maka mie gacoan pun semakin sering ingat oleh para konsumen, terutama bagi mereka yang suka makan pedas.
Yang kedua, lakukanlah analisis terhadap brand tersebut. Secara lokasi, apakah memiliki beberapa cabang yang relatif sepi pengunjung? Mengapa demikian? Atau semua ramai pengunjung? Mengapa demikian? Berikan argumentasi berdasarkan aksesibilitas makro dan mikro dan tingkat kompetensi di wilayah tersebut dengan kompetitor. Berikanlah beserta contoh video atau gambar ilustrasinya. Jawabannya, secara lokasi di beberapa cabang mie gacuan selalu ramai pengunjung karena target pasarnya adalah kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Hampir setiap gerai selalu dipenuhi oleh pelanggan. Selain karena cita rasa, resto ini disukai karena memiliki interior yang sangat kekinian, luas, dan bersih. Ditambah lagi mie merupakan makanan favorit orang Indonesia. Dan ada beberapa alasan mengapa beberapa mie gacuan selalu ramai pengunjung. Yang pertama, mie gacuan selalu mengusung suasana restoran yang modern, atraktif karena keren dan lega. Yang kedua, harganya yang murah dan sama di semua gerai. Yang ketiga, banyak varian menu. Yang keempat, kompetitor sedikit. Yang kelima, fasilitas lengkap. Yang keenam, fenomena FOMO. Berikut beberapa gambar mie gacuan selalu ramai pengunjung. Yang ketiga, terangkan dan jelaskan apa di era yang sudah serba digital ini, lokasi segmentasi masih memiliki peran yang penting untuk mencapai bisnis retail yang sukses. Jawabannya, pengembangan strategi digital marketing membuat suatu bisnis menjangkau lebih banyak audiens daripada melalui metode konvensional. Selain dapat menjangkau lebih banyak audiens, digital marketing juga lebih hemat biasa dan terukur. Bersaing ini bertujuan agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal sehingga dapat menginspirasi perubahan lingkungan di mana hal itu sangat penting untuk memperoleh keuangan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Yang keempat, telusuri dan analisa value proposition dan brand position dari brand pilihan kelompok kalian tersebut. Jawabannya, value proposition mie gacuan. Yang pertama, varian rasa unik. Mie gacuan menawarkan varian rasa unik pada mie goreng pedas mereka, seperti mie sweet, mie gacuan, dan mie umpimpa. Selain itu, pelanggan dapat memilih tingkat kepedasan mie tersebut sesuai dengan selera masing-masing. Hal ini memberikan pengalaman unik bagi pelanggan dan membedakan mie gacuan dari merek mie pedas lainnya. Yang kedua, harga yang terjangkau. Mie gacuan menyediakan harga yang terjangkau untuk konsumen, sehingga menjadi salah satu alasan mengapa mereka menjadi market leader di sebagai provinsi di Indonesia. Harga yang dijangkau ini membuat mie gacuan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan konsumen, terutama untuk usia muda yang mayoritas adalah pelanggan mie gacuan. Yang ketiga, promosi agresif. Mie gacuan melakukan promosi agresif melalui berbagai media sosial dan kerjasama dengan influencer untuk memperluas pangkas pasar mereka. Dalam mempromosikannya, mereka juga menawarkan diskon atau promo menarik bagi pelanggan mereka. Hal ini membuat mie gacuan menjadi lebih dikenal dan dicari oleh konsumen potensi, serta mereka membedakan dari merek mie pedas. Brand positioning mie gacuan. Dari awal usaha ini, mie gacuan sangat aktif di platform media sosial Instagram. Mie gacuan memanfaatkan pemasaran media dengan konten yang diberikan adalah memberikan promo yang ada dan informasi mengenai mie gacuan pemasaran secara online, sehingga mie gacuan lebih intens dalam pemasaran dan media sosial. Yang kelima, sumber daya manusia dalam usaha retail memerlukan proses tahap berupa rekrutmen dan training. Lakukanlah penelusuran terhadap brand yang kalian pilih dan narasikan bagaimana proses rekrutmen dan trainingnya. Yang dilakukan berikan beserta contoh video atau gambar ilustrasinya. Jawabnya, proses atau tahap rekrutmen dan seleksi calon karyawan pada umumnya dilakukan secara bertahap yang nantinya HRD ingin mendapatkan calon karyawan yang terbaik. Mungkin Anda masih belum tahu apa saja tahapnya pada umumnya, yaitu pertama, tahap screening CV atau seleksi administrasi berkas. Lalu yang kedua, wawancara HRD atau interview HRD. Yang ketiga, wawancara dengan user. Dan yang terakhir, tes psikotes.
Training yaitu proses pemberian yang difokuskan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja individu atau kelompok dalam dunia kerja. Training merupakan salah satu cara untuk digunakan meningkatkan kompetensi karyawan dan membantu mereka untuk lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Biasanya training berlangsung kurang lebih 3 bulan, namun ada perusahaan tertentu yang memiliki aturan berbeda. Biasanya jadi uji coba hanya dilakukan 1 bulan atau bahkan 6 bulan sesuai dengan aturan perusahaan. Berikut contoh. That's it. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.